Salam Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ketemu dalam program Berkat Pagi. Biar renungan firman Tuhan pagi ini terus menguatkan kita dan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sekali lagi, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Penulis Rasul Paulus, kalau kita lihat di ayat ini, Rasul Paulus menulis ayat ini di saat ketika ia di penjara. Dia menulis surat ini untuk jemaat di Efesus, bahwa ia menegaskan adanya perubahan hidup bagi orang percaya, yaitu tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau dalam cara pikir dan perilaku, melainkan hidup dalam kekudusan dan kebenaran sesuai kehendak Allah. Rasul Paulus selalu menekankan untuk di jemaat Efesus bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak hidup lagi ke hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat di Efesus. Dia menulis surat ini untuk jemaat di Efesus. Biar kenapa? Biar jemaat di Efesus tidak jauh dari kehendak Allah, dari hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka ke hal-hal yang baik. Rasul Paulus juga memperingatkan keras dan serius. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Artinya Paulus memakai kata-kata tegas karena ia ingin jemaat menyadari keseriusan nasihat ini. Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat di Efesus pada waktu itu bahwa ia selalu tegas, selalu mengingatkan biar jemaat di Efesus tidak jauh ke hal-hal yang tidak baik. Biar mereka tidak jatuh dari kehendak yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirnya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang selalu hebat, orang-orang yang selalu meninggikan hati, memiliki kesombongan. Mereka mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus selalu mengingatkan jemaat Efesus bahwa ia ingin jemaat di Efesus itu selalu ada dalam kehendak Allah, selalu ada dalam perlindungan Allah. Kalau kita lihat di Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di ayat ini juga, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Di Roma pasal yang ke-12 ini ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, orang percaya tidak boleh mengikuti pola nilai atau gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang percaya tidak boleh mengikuti pola nilai atau gaya hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan tidak mau itu dalam kehidupan kita. Begitu kita orang-orang percaya, kita sering jatuh dalam dosa. Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti kesombongan, seperti meninggikan hati, mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak mau itu dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah memiliki hati yang benar-benar mengikuti kehendak Allah. Memiliki hati yang benar-benar melakukan sifat yang baik di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau juga kita selalu jauh daripadanya. Tetapi Tuhan tidak mau juga kita ingin jauh kepadanya. Itu seperti melakukan dosa yang tidak baik. Seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan di mata Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita sering melihat perbuatan-perbuatan manusia sering jatuh dalam dosa, melakukan sifat yang tidak baik di mata Tuhan, melakukan sifat yang selalu bertentangan kepada Tuhan. Seperti kalau kita lihat orang-orang sekarang selalu mementingkan diri sendiri, menjatuhkan orang lain. Kalau ada orang yang sudah sukses, mereka ingin menjatuhkan. Bukan saling membantu atau saling menguatkan, tetapi selalu menjatuhkan. Rasul Paulus di jemaat di Efesus, dia selalu mengingatkan jemaat-jemaat Efesus waktu itu, bahwa biar jemaat Efesus selalu ada dalam kehendak Allah, selalu ada dalam aturan Tuhan, bukan dari aturan sendiri. Kalau kita lihat juga di Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga berkata, ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Paulus menasihati jemaat di Kolose waktu itu untuk meninggalkan kebiasaan lama, termasuk berbohong dan menyesatkan satu sama lain. Di dalam kehidupan kita sering ada hati yang berbohong kepada Tuhan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tetapi kita berbohong di mata Tuhan. Tapi Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan, Tuhan sudah tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini selalu mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita harus menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan kepada Tuhan. Jangan kita jatuh ke dalam dosa. Jangan kita jatuh ke dalam hal-hal yang orang-orang yang membawa kita ke hal-hal yang buruk. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Kesetiaan kepada Tuhan, selalu berdoa biar ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, biar firman Tuhan pagi ini yang sudah kita dengar, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, mulai saat ini sampai selamanya, kita harus baharu hidup kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terlebih
kehendak Allah. Jangan kita jatuh ke dalam dosa dari pengaruh-pengaruh orang-orang lain yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Kita harus berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, biar setiap pemikiran hati kita menjadi pemikiran-pemikiran positif, menjadi pemikiran-pemikiran yang baik di mata Tuhan. Biar renungan pagi yang saya sampaikan pada hari ini, biar menjadi suatu pengingat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.